Bapak Ibu yang kami hormati, dalam segitiga restitusi apabila kita laksanakan di sekolah kita berjalan dengan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menuntun dan juga memerdekakan, insya Allah nanti kita akan menemukan siswa ataupun murid-murid yang nantinya tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan, mempunyai kontrol diri. Mereka akan menjauh dari kesalahan-kesalahan yang nanti bisa direfleksi, bisa juga dikoreksi, yang akan memuatkan mereka apabila berada di tempat sosial. Dan perlu kita pahami sebelum memasuki itu, kita di dalam kelas seperti yang kami sudah sampaikan terlebih dahulu tadi, bahwa di dalam kelas kami juga melakukan penerapan praktik-praktik baik yang kami coba lakukan, walaupun belum sempurna sepenuhnya, tetapi insya Allah kami rasa walau dengan niat tulus kami setelah mendapatkan pendidikan di guru penggerak, sedikit demi sedikit apa yang biasa kita lakukan di sekolah yang menjadi kebiasaan yang kita akhirnya kita tahu bahwa selama ini kita banyak salah. Mudah-mudahan dari praktik baik yang nanti kami akan tampilkan kepada Bapak Ibu akan memotivasi dari Bapak Ibu juga untuk melakukan hal yang sama. Minimal harapan kami besar kepada Bapak Ibu bersama-sama kami mengikuti, syukur-syukur nanti bisa ikut mendaftar dalam program calon guru penggerak. Itu harapannya. Amin ya robbal alamin. Jadi Bapak Ibu, kami akan bercerita sedikit bagaimana penerapan kami di dalam kelas. Tadi juga sudah disampaikan bahwa apabila di dalam kelas kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau kita biasanya membuat dalam peraturan-peraturan kelas, tetapi kita berbeda karena dari materi yang kami terima dalam pendidikan guru penggerak, kita melakukan apa yang namanya keyakinan kelas, yaitu kesepakatan-kesepakatan yang dimulai dari siswa, mulai dari anak ataupun murid itu sendiri, sehingga mereka mengeluarkan apa yang menjadi kesepakatan bersama, dan mereka juga yang nantinya akan mengoreksi, mereka juga yang akan membuat aturan-aturan tersebut. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi saja dan biarkan anak-anak bebas untuk membuat keyakinan-keyakinan dalam kelas. Untuk video praktik baik kami yang telah kami terapkan dalam SMK Negeri 1 Rejang Lebong itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Rosmala Dewi. Namun sebelum itu, Bapak Ibu, saya akan bercerita sedikit. Saya karena SMK, ketika saya awali SMK, saya melihat begitu kerasnya anak-anak kita. Saya sebelumnya belum mencari tahu mengapa anak-anak kita itu begitu keras sekali, baik itu karakter maupun dari pikirannya. Namun setelah saya dalami dan juga ditambah juga beberapa pengetahuan selama mengikuti guru penggerak, saya menarik kesimpulan bahwa anak kita ini berasal dari bermacam-macam, beragam karakteristiknya. Salah satu contoh karena lingkungan kita adalah lingkungan pegunungan, berbeda tentunya dengan lingkungan daerah pantai. Itu mungkin bisa kita pahami bersama. Dan yang kedua, kita juga walaupun di daerah pegunungan, geografisnya pegunungan, kita juga mendapati di dalam kabupaten kita ini bermacam-macam suku. Ada suku Jawa, Batak, kemudian Bali, suku Rejang, kemudian Lembak, Pasma, Palembang dan sebagainya, Minang dan sebagainya. Nah, itu juga kita harus mengerti bahwa karakter mereka yang berasal dari rumah itu ya harus kita jadikan dasar juga untuk mengetahui karakteristik siswa. Itu setelah saya mendalami melalui segitiga restitusi yang sudah diterapkan beberapa lampau. Kita mulai dari menstabilkan identitas, kemudian fasilitasi kesalahan, dan yang terakhir adalah keyakinannya.
Nah, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kesalahan anak-anak itu murni bukan kehendak mereka. Dan juga sudah kita pelajari tadi bahwa ada dasar kebutuhan hidup dalam diri mereka. Nah, itu harus kita pelajari Bapak Ibu. Kita tidak bisa semata-mata dari 5 kontrol, posisi kontrol tadi, bahwa kita harus langsung menjas, langsung menghukum mereka. Tetapi kita pelan-pelan. Idealnya adalah kita sebagai guru di posisi manajer yang juga bisa membimbing bersama-sama, kemudian membuat kesepakatan dengan siswa tersebut dan lain sebagainya. Itu harapan kita. Namun mungkin dari bermacam-macam lika-liku ataupun karakteristik siswa, yakin dan percaya Bapak Ibu tidak ada yang tidak bisa. Kita mampu merubah dari anak-anak tersebut dari awalnya dengan karakteristik yang keras, kemudian keras kepala, yang mereka tidak bodoh, tetapi memang bakat ataupun minat mereka belum tersalurkan. Ada yang hobinya di olahraga saja, ada di seni, kemudian ada juga yang eksak dan sebagainya. Nah, disitulah peran kita untuk mengarahkan mereka, menuntut mereka, sehingga menemukan yang namanya merdeka belajar. Jadi Bapak Ibu, berikut ini adalah salah satu contoh praktik baik yang telah kami lakukan di sekolah di SMK Negeri 1 Rejang-Lebong. Semoga nanti memotivasi Bapak Ibu. Untuk penyajiannya akan ditampilkan oleh Bapak Ibu Rosmala Dewi. Silakan Ibu. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Iwan tadi, kami sudah mencoba melakukan beberapa budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Rejang-Lebong ini. Jadi salah satunya yaitu pembekalan. Jadi ketika siswa akan dikirimkan ke industri, itu terlebih dahulu kita akan memberikan pembekalan. Sehingga nanti ketika mereka sudah berada di industri, mereka tidak banyak melakukan kesalahan, baik yang mereka sengaja atau yang tidak mereka sengaja. Karena budaya di industri tentu tidak sama persis dengan budaya pendidikan. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan secara ringkas bagaimana situasi di industri, kemudian peraturan-peraturan apa yang harus mereka lakukan, kemudian apa saja yang harus mereka bawa sebagai bekal. Jadi bekal itu tidak hanya kemampuan secara keterampilan, tapi kemampuan dalam berkomunikasi. Karena berkomunikasi di industri dengan dunia pendidikan jelas agak berbeda. Jadi begitu untuk budaya positif di industri. Kemudian tentang hukuman. Kalau sebelum kami angkatan 7 CGP ini mengikuti pelatihan untuk guru penggerak ini, terbiasa melakukan hukuman itu secara fisik. Karena situasi lingkungan kami cukup keras, karena harus berhadapan dengan siswa-siswa yang kadang ketika kita berikan penjelasan atau pemahaman dengan cara yang biasa, mereka agak kurang mau mengikuti, sehingga hukuman fisik terasa lebih bisa dipakai. Nah, tapi setelah kita mempelajari ini, ternyata tidak begitu. Jadi hukuman itu bisa kita ganti dengan tidak hukuman fisik. Seperti misalnya ini ada salah satu yang sudah kami lakukan, yaitu bila anak terlambat atau anak melakukan pelanggaran, itu akan kami beri sanksi untuk membersihkan halaman. Jadi mereka semua yang terlambat kami kumpulkan, kami beri pengarahan terlebih dahulu, kemudian kami minta mereka untuk berjanji tidak melakukannya lagi. Setelah itu baru kami
membersihkan lingkungan. Salah satunya ini taman yang ditampilkan ini. Kemudian ada lagi nanti yang diberi pekerjaan untuk membersihkan WC, atau kemungkinan ada lagi untuk menyapu ruang kelas yang dianggap belum bersih itu. Kemudian budaya positif yang sudah kami lakukan lagi yaitu memberikan kami memberikan pemahaman. Jadi ketika ini ada kasus, ini ada siswa saya ketika sedang dalam jam pelajaran mereka berselisih pendapat. Jadi ada salah satu temannya yang mengeluarkan ucapan yang membuat teman yang lainnya tersinggung, sehingga mereka berkelahi. Debat awalnya hanya dengan suara saja, dengan kata-kata saja, kemudian tiba-tiba melakukan tindakan yang biasa kita sebut dengan berkelahi. Jadi mereka berkelahi. Jadi langkah yang saya ambil itu kedua siswa saya panggil. Kemudian saya tanyakan mengapa mereka melakukan itu tanpa menyalahkan, tapi menanyakan apa alasannya, mengapa mereka melakukan itu. Kemudian ketika mereka menyampaikan apa alasannya dan mereka tahu yang mereka lakukan itu salah, mereka akan menyadari sendiri bahwa yang mereka lakukan itu salah dan mengakuinya. Ketika mereka sudah mengakuinya, maka di saat itu kita memberikan pengarahan dan penguatan agar mereka tidak melakukan itu lagi dan memberikan support bahwa mereka akan bisa menjadi lebih baik dari itu dan bisa lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan yang sama atau permasalahan yang lebih dari itu, dengan tanpa harus melakukan tindakan seperti yang mereka lakukan tadi. Ya, jadi dari beberapa budaya positif itu yang sudah kami lakukan itu ditambah lagi kalau dulunya itu kebiasaan yang awal sebelum pandemi itu sudah hampir membudaya lah, seperti datang ke sekolah, bersalaman, mengucapkan salam, menyapa, tersenyum gitu. Itu sudah hampir menjadi budaya dan kebiasaan. Tetapi ternyata setelah mengalami pandemi dan ketika kita memulai lagi sekolah, kebiasaan itu ternyata mulai berkurang dan bahkan hampir tidak nampak secara jelas lagi di sekolah. Jadi itu yang mulai kami tumbuhkan lagi. Jadi ketika siswa datang, awalnya kami mencoba di dalam kelas dulu ketika mereka masuk kelas. Jadi guru yang bersangkutan berdiri di pintu, siswa masuk ke kelas bersalaman dulu. Setelah mereka bersalaman, kemudian masuk ke kelas. Setelah masuk ke kelas, mengucapkan salam, setelah itu berdoa. Itu dibudayakan lagi, diulang kembali. Nah, setelah dimulai dari per kelas, akhirnya bersama-sama diusahakan agar semua kelas, semua jurusan melakukan hal yang sama. Dan pada akhirnya tujuannya nanti kami berharap itu seluruh elemen yang ada di sekolah ini melakukan hal yang sama. Jadi ketika masuk ke dalam lokasi sekolah, itu sudah berdiri nanti di gerbang itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian ketua jurusan, kepala TU, pokoknya semua perangkat yang berpengaruh akan berdiri di sana menyambut semua elemen sekolah yang masuk ke dalam sekolah dengan bersalaman. Jadi cita-cita kami nanti akan seperti itu dan kami memulainya dari kelas.
Setelah itu nanti akan dibudayakan ke seluruh elemen sekolah, begitu. Kemudian kenapa tadi penting untuk menyampaikan apa yang harus dilakukan di industri, pembekalan yang harus dilakukan di industri untuk siswa yang akan berangkat praktek kerja industri, itu karena kita harus menumbuhkan pembekalan bahwa mereka nanti ketika di industri tidak bisa melakukan hal yang biasa mereka lakukan di sekolah. Contoh misalnya, kalau mereka terlambat di sekolah, itu bisa saja kita hanya memberikan hukuman seperti yang saya jelaskan tadi, dengan membersihkan halaman, membersihkan WC atau apa, ya pungut sampah, bisa. Tapi kalau di industri tentu tidak seperti itu, karena mereka punya peraturan sendiri. Nah, peraturan itu kita harus tegaskan kepada siswa bahwa ketika mereka berada di industri, maka mereka wajib mengikuti peraturan yang ada di industri. Contoh, misalnya di industri ketika mereka terlambat, mungkin tidak hanya sekedar diberi hukuman membersihkan lingkungan, bisa jadi nanti diberi hukuman bahwa mereka tidak diizinkan untuk mengikuti praktek kerja di industri tersebut. Nah, itu rasanya akan menjadi masalah baru. Karena ketika mereka dikembalikan lagi ke sekolah, kita akan menempatkan lagi mereka ke industri yang lain, tentu akan mengalami kesulitan. Karena ketika di awal kita menentukan lokasi, itu semua siswa sudah kita bagi sesuai dengan lokasi-lokasi yang ada. Nah, kalau mereka nanti salah satunya ada yang melanggar dan harus pindah ke lokasi lain, tentu tidak semudah itu, karena lokasi-lokasi itu dia punya batas maksimal siswa yang bisa mereka terima. Nah, kemudian kedisiplinan lain yang harus dilakukan ketika di industri, yaitu mereka harus benar-benar mengikuti SOP. Kalau di sekolah, ini contoh. Kalau di sekolah itu khususnya untuk jurusan listrik ini, ketika mereka praktek, itu mereka bekerja hanya di tegangan 220 paling maksimal. Nah, tegangan 220 itu ketika bersentuhan langsung dengan manusia, itu masih cukup ramah. Dia bisa ditolaknya. Nah, ketika ditolaknya itu masih bisa kita mengatasi, masih bisa kita melakukan tindakan penyelamatan. Tapi ketika mereka sudah berada di industri, contohnya kalau mereka berada di pembangkit, mungkin akan jarang sekali mereka terbungan tegangan 220 ini. Dan biasanya yang paling minimal mereka temukan itu yang 380 volt. Nah, untuk tegangan 380 volt itu tidak seramah tegangan 120 volt. Ketika bersentuhan, dia tidak akan melepaskan. Justru dia akan menarik. Jadi di batas radius listrik lewat, sama seperti magnet, dia akan menarik. Jadi walaupun belum menyentuh bendanya, dia sudah bisa menarik. Nah, ketika dia sudah menarik, dia tidak akan melepaskan sampai aliran darah atau aliran air yang ada di dalam tubuh manusia itu mengering. Nah, itu. Jadi keselamatan di dunia industri tidak bisa disamakan dengan di sekolah. Jadi untuk itu mereka harus betul-betul memahami dan wajib mematuhi apapun peraturan yang sudah ada di industri. Nah, itu guna pembekalan agar mereka menjaga keselamatannya. Oke, jadi untuk dunia industri begitu. Kalau kita tidak mematuhinya, maka keselamatan yang akan menjadi taruhannya.
Nah, itu untuk dunia industri. Nah, kemudian lagi di dunia industri juga kita wajib merasa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau di sekolah mereka masih bisa meminta toleransi dari gurunya atau lingkungan tempat mereka belajar. Kalau di industri mungkin tidak akan memberikan toleransi itu. Jadi guru pembimbingnya di sana tentu tidak akan punya toleransi yang sama dengan guru mereka di sekolah. Jadi mau tidak mau karena mereka sebagai siswa yang membutuhkan ilmu, maka mereka harus sepenuhnya mengikuti peraturan guru mereka di sana yang menggantikan gurunya di sekolah. Nah, itu untuk pembekalan. Kemudian untuk penerimaan siswa baru. Nah, kami juga di sini memberikan pemahaman tentang budaya positif yang ada di sekolah kami untuk siswa baru. Jadi ketika penerimaan siswa baru, kami pertama kali akan memberikan gambaran bagaimana situasi, kemudian lingkungan, kemudian cara dan kebiasaan yang akan mereka temukan nanti di sekolah ini, yang pastinya akan sangat tidak sama dengan keadaan ketika mereka berada di sekolah awal, jadi tingkat SMP. Ketika mereka masuk ke SMK, tentu banyak hal yang harus mereka rubah untuk menyesuaikan diri agar bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi tanpa melanggar. Jadi kalau misalnya di SMP mereka masih terbiasa dengan diperintah, mungkin ketika di SMK mereka harus sudah belajar tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi tidak melulu harus menunggu gurunya mengatakan harus A, B, C, tidak seperti itu lagi. Jadi mengajarkan mereka lebih dewasa. Nah, kemudian lagi dengan budaya yang biasa ada di SMK. Kadang-kadang anak dari SMP ini dia ada yang belum siap masuk ke SMK. Ketika mereka mulai bergaul, nampaklah kebiasaan yang sangat tidak sama. Ya, kebiasaan yang tidak sama. Jadi mungkin biasanya kalau di SMP mereka masih bebas bersikap, mau tertawa keras-keras, mau berjalan sambil melihat ke kiri, melihat ke kanan dengan mata melotot, gitu. Dianggap biasa dan bercanda. Kalau di SMK tentu mereka harus merubah itu, karena kadang-kadang anak SMK ini salah saja kita menatap, salah saja kita tersenyum, dia bisa tersinggung dan bisa memicu keributan, karena sangat rentan keributan karena mereka mayoritas anak laki-laki. Jadi itu salah satunya. Kemudian kami menumbuhkan rasa disiplin. Jadi ketika mereka masuk ke SMK ini, wajib pertama mereka tidak boleh bertato. Kemudian mereka harus dengan potongan rambut, potongan rambut yang sudah ditentukan. Kemudian tidak bertindik. Nah, kemudian tidak pernah terkena kasus narkoba dan lain-lain. Setelah itu nanti yang paling sering itu terjadi merokok. Nah, sedapat mungkin kami tidak menginginkan siswa kami merokok itu. Yang jelas di dalam lingkungan sekolah itu sangat tidak diizinkan. Jadi setelah dari itu, setelah mereka bisa melakukan yang saya jelaskan tadi, kemudian siswa akan diminta untuk patuh. Ya, untuk patuh. Misalnya kalau diperintahkan oleh gurunya untuk melakukan A, mereka harus melakukannya. Awalnya dengan diperintah, kemudian dilatih
Setelah itu mereka melakukannya dengan kesadaran sendiri. Ya, jadi kalau kebiasaan awal soal belajar, jadi mereka awalnya kita perintah, setelah itu kita latih. Setelah dilatih nanti akan menjadi kebiasaan. Nah, yang itu yang akan kita ciptakan. Jadi ketika mereka sudah masuk ke sini, mereka akan punya kebiasaan belajar yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, kemudian lagi kami juga memberikan pemahaman kepada siswa bahwa mereka datang ke sekolah harus menjadi orang yang cerdas. Cerdas artinya dia tahu apa yang mereka inginkan. Jadi contoh, ini sering kami sampaikan kepada siswa, contoh. Ketika kamu disuruh oleh ibumu pergi ke warung, kemudian diberi uang 5.000. Nah, setelah sampai di warung, uang 5.000 itu akan kamu berikan kepada pedagang. Setelah itu kamu pulang. Apakah itu pintar? Jelas tidak pintar, kan? Jadi yang siswa yang pintar dan cerdas itu ketika dia diberi uang 5.000, pergi ke warung, kemudian dia akan mengambil barang yang seharga 5.000 itu untuk dibawa pulang. Itu baru namanya cerdas. Sama seperti siswa, ketika dia datang ke sekolah tanpa pulang membawa ilmu, itu sama dengan pergi ke warung membeli uang tidak membawa apa-apa pulang. Berarti itu bodoh, ya. Saya rasa itu gambaran budaya positif yang sudah kami lakukan di sekolah. Terima kasih.